Mitra bisnis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan atau pembatasan parliamentary threshold yang saat ini sebesar 4%. Namun untuk perubahan atau penghapusan parliamentary threshold ini baru akan berlaku di 2029 dan harus diputuskan oleh DPR dan banyak pihak. Nah, apa komentar Anda mengenai parliamentary threshold ini? Berapa idealnya parliamentary threshold ini menurut Anda, mitra bisnis? Baik, kita tunggu komentarnya di 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Jangan diturunkan. Menurut saya kalau perlu ditambahin jadi 10%. Biar partai itu makin sedikit. Karena kejadian-kejadian sekarang itu semakin banyak partai, semakin banyak serangan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau saya sarankan, harusnya MK itu mengerti bahwa itu jangan diturunkan. Dinaikkan 10 biar partai cuma ada 5. Terima kasih, begitu aja. Sepertinya rakyat itu dengan kondisi saat ini maupun yang kemarin itu banyaknya partai itu ruwet malahan. Mana kita sudah tahu sebenarnya mereka korupsi tersistem, jadi sekalian aja dinaikin persentasenya biar ada 2 partai aja seperti di Amerika. Jadi kalau mereka mau tigadaan korupsi ya biarin aja toh, circle-nya di situ-situ aja Mbak yang korupsi gitu aja, 2 partai aja. Ya, kalau menurut saya emang benar sekali nih Pak, para parlemen PT itu mesti dihapuskan. Karena apa? Kalau kita lihat ini suara terbuang kita hampir 20 juta. Aduh, kan gila itu ya. Suara rakyat 20 juta dengan adanya parlementer soal ini seolah-olah tidak berguna di parlemen tersebut gitu kan. Kalau metode saya lebih baik 0,5% aja itu Pak. Jadi supaya demokrasi itu benar-benar jalan. Oke. Kan kasihan ini dewan-dewan daerah bisa dapatkan dewan, cuman untuk pusatnya tidak dapat. Apa arti demokrasi kalau ada perbedaan begini gitu loh kan. Banyak sekali caleg-caleg dari Perindo, dari PSI dan dari partai lain yang mencapai target 200.000 suara, cuman tidak bisa lolos ke parlemen pusat ya. Sedangkan yang cuma dapat 40.000, 30.000 ada juga bisa lolos. Saya kira perlulah ini dirubahlah undang-undang ini supaya tidak ada namanya batas ambang tersebut. Kalau ada ya jangan terlalu berat, 0,5% kan ya itu Pak. Itu mungkin saran saya Pak ya. Baik. Masukan saya bila perlu kenapa mesti tahun 2029? Gak sekarang aja diterapkan supaya suara rakyat tidak terbuang. Seperti apa kemarin keputusan batas usia kan langsung diputuskan, langsung dipergunakan. Kenapa ini mesti nunggu tahun 2029? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya malahan ini mau naikin. Jadi buat apa itu 24 partai semua mau berpolitik mau gini, negara ini mau bawa kemana? Iya kan? Kalau perlu 20%, 15% biar mereka tersingkirkan. Gitu loh. Ya. Kita ini mau negara, ini mau jadi kemana kalau begitu? Nanti yang 1% juga boleh ikut. Semua mau itu kayak zamannya Gus Dur itu. Ya kan? Diketek aja. Ya kan? Jadi kalau bisa itu mereka tersingkirkan. Kalau menurut saya, malah saya mau naikin Pak. Itu opini saya Pak. Pertama, threshold saya pikir memang harus dibuat cukup tinggi ya. Pertama supaya ada keterwakilan yang cukup signifikan gitu dan jumlah partai tidak terlalu banyak. Nah, cuman yang tersisa yang tidak sampai di threshold itu kalau bisa digabung gitu loh. Jadi dia perwakilan lain-lain lah gitu maksudnya. Di situ mungkin ada 10 partai gabung gitu ya. Nah, jadi dia nanti jadi satu fraksi lah di DPR gitu. Nah, kalau kita bicara demokrasi per se itu harusnya mungkin nih menurut saya ya harus ada peraturan yang mengatur mengenai partai politik. Jadi yang pertama itu partai politik itu sendiri benar-benar didemokratisasi. Misalnya nih diatur nih ketua partai maksimum 5 kali hanya boleh gitu. Setelah itu ada
pemilihan ketua partai. Nah itu jadi ada demokratisasi itu, partai itu nggak dari keluarga itu terus gitu. Itu bagus tuh, coba dipikirin tuh. Cuman ngeri itu saran ini bisa nggak itu? Nah itu barangkali jadi demokratisasi partai dulu, baru kemudian keterwakilan mereka di DPR itu bisa digabung. Misalnya yang kurang dari 20 ya jadi satu lah gitu. Barangkali itu. Oh, begini Pak, kalau menurut saya setuju tuh dengan tadi Pak Ito, bahwa harus lebih tinggi. Jadi harus dinaikkan, ya enggak 10-15% lah Pak. Jadi tidak begitu banyak ya. Partai-partai yang kecil bisa bergabung. Lihat seperti di Amerika aja hanya 2 partai kan, Partai Republik dan Demokrat. Jadi pemilunya nggak begitu rese Pak. Iya. Ya, itu aja Pak. Saya rasa lebih tinggi lebih bagus lah Pak. Iya, saya mau ajak kita membayangkan ya. Misalnya yang partai politik yang ikut serta ya, itu misalnya 50 partai. Kemudian masing-masing partai calegnya 10. Itu kertas suaranya mau segede meja pingpong atau lapangan bulu tangkis. Itu gimana tuh milihnya? Itu aja yang simple deh. Nggak usah yang ribet-ribet. Gimana cara mengaktifkan demokrasi? Tetap mesti ada tier saringannya. Di Amerika juga ada saringannya, ada primary ya, ada Super Tuesday yang baru langsung ya. Itu nggak ada dunia ini one man one vote. Mau ya kali ini satu orang boleh calonin dirinya sendiri, kan ribet urusannya. Jadi itu aja ya yang mudah. Jadi kalau bicara suara partai ada yang hilang, itulah proses seleksi. Betul. Kalau Anda partainya ngakuan ya gabung, Anda pindah partai ke yang gede. Berbuatlah dari partai itu. Jadi jangan dikit-dikit bikin partai. Itu, makasih. Apalah PT gitu ya. Kalau memang kecil itu nanti gimana, terus kalau besar gimana, terus kalau dijadi satu nanti fraksi lain-lain. Berarti partainya ketuanya gimana tuh Pak? Ketua partai lain-lain. Bingung ya. Jadi agak sulit itu ya sebenarnya. Karena jadi tolong diatur lah yang baik gitu loh. Kalau memang ya nggak perlu terlalu bikin partai muda gitu. Sekarang ada partai kambing kuling lah, buku apa. Ya, oke deh Bang Ferry, gitu aja. Tapi ya intinya satu hal, korupsi itu tolong dimatikan. Iya. Ya bro, saya merasa ini sekali ini keputusan MK menurut saya ada benarnya. Emang nanti pelaksanaannya, bahwasanya yang namanya parliamentary threshold itu menurut saya harusnya diturunkan, bukan dinaikkan. Kenapa dasarnya? Karena sekarang ya 4%. Notabene pemilih kita lebih kurang ada 200 juta. Dia harus mencari 8 juta. Memang nggak gampang. Padahal di partai-partai baru itu juga ada calon-calon legislator yang bagus-bagus, anak-anak muda. Mereka belum masuk. Yang perlu diperbaiki adalah pendaftaran partai-partai baru. Itu aturannya harus semakin diperketat. Supaya nggak sembarangan, hanya perlu sekian provinsi, syaratnya mudah, dia buka lah satu partai. Anda itu pemilu, kemudian kertas suara akan semakin besar. Jadi yang dibatasi adalah partai baru. Tentu tetap terbuka, tetapi aturannya harus semakin ketat. Kemudian parliamentary threshold diturunkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memberikan peluang kepada partai baru, mereka bisa ikut bersaing. Juga ada baiknya kepada partai lama udah tidak mempunyai kemungkinan membantu. Biasanya
partai lama kan senang aja mau 10% kayak mereka pasti mencapai. Bro. Jadi harus diberi peluang kepada anak-anak muda yang mereka mengikuti partai besar susah masuk. Mereka hanya bisa di partai kecil. Lantas kedua lagi yang penting apa, bro? Yudikatif kita. Karena eksekutif dan legislatif itu bermain politik. Yudikatif kita itu harus semakin kuat. Hakim-hakim kita itu harus semakin kredibel. Oke. Mereka lah yang ujung tombak yang menjadi gerbang membuat negara ini semakin kuat di waktu korupsi dan lain-lain. Mereka mempunyai, karena suara mereka itu suara Tuhan. Mereka harus melihat sesuatu dengan visi yang sangat luas. Dan Indonesia akan maju. Persoalannya ada di situ, bro. Nggak usah pusing, Ben, masih lama. Mungkin gak ganti presiden. Mungkin pada saat itu dunia ada kiamat. Bener nggak? Yang penting Benny sudah langsung susu gratis. Itu yang penting. Supaya Benny sehat, jadi kita punya bisnis opini tambah rame. Amin. Lama, mungkin udah ganti presiden, biarin. Jauh. PT itu sebenarnya penting sebenarnya. Yeah. Kalau enggak, bisa enggak ya dibayangin orang Indonesia itu pada berlomba-lomba diriin partai. Terus berapa banyak tuh partai, kayak tadi Bapak itu ngomong nanti kertasnya bisa 1 lapangan sepak bola. Iya. Itu serius. Betul, soalnya pada saat pemilu kali ini itu ya saya ngelihat calegnya gitu banyak, gila banget gitu ya. Jadi kita harus melototin satu-satu kayak gitu ya. Terus pertanyaan saya gini, kalau kita yang orang kota harus melototin satu-satu atau bisa baca di website, bagaimana dengan orang yang ada di bawah yang grassroots, ya kan? Betul. Kan nggak mungkin gitu loh. Makanya kenapa caleg itu kok ya duduk terus. Terus kalau mereka nggak duduk karena udah terlanjur keluarin duit banyak, terus ngamuk-ngamuk lagi ngancam-ngancam petugas itu. KPPS-nya lagi, kasihan kan, padahal KPPS-nya nggak salah, yang salah itu si rekapnya itu nggak qualified banget gitu loh. Nah, terus ini sebenarnya ya yang ngusul itu adalah KPU perempuan yang sukanya koar-koar demokrasi kayak gitu, tapi dia nggak mikirin demokrasi. Jadi dia pengajar demokrasi lah, kira-kira kayak gitu. Lah tapi dia nggak mikirin ya demokrasi itu nggak pakai makan tuh demokrasi atau gimana? Nggak ngerti. Kan ya demokrasi itu juga harus didampingin dengan orang cerdas gitu loh. Sementara kita ini yang nggak cerdas itu masih banyak gitu loh, kok dia nggak mau ngajar gitu ya. Nah milihnya cuma demokrasi, terus yang dia yang buka PT-nya itu gitu loh. Bisa nggak dibayangin kalau PT-nya 0%, kan ini dia protes tuh karena dia maunya 0% gitu loh. Nah makanya kan dilempar ke DPR lagi, MK nggak mau ikut-ikut, cuma disetujuin aja. Ya moga-moga aja DPR-nya nanti perang tanding kayak kemarin itu. Siapa tuh namanya PDIP yang ada di belakang gelanggang perang itu sama masa nggak tahu ya. Deddy Sitorus itu siapa, terus perang sama nggak apa-apa, biarin aja. Emang iya kok, aku juga ngelihatnya dari sosial media, ya nggak masalah lah. Ya faktanya kayak gitulah. Kalau itu nanti berantem lagi terus gimana? Kita ini yang penting itu sebenarnya ya mendidik masyarakat untuk menjadi cerdas. Yaitu saya kepengennya ya minimal tuh IQ dinaikin gitu ya, terus pendidikannya diperbaiki kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kita ini kayak itu loh, kayak bola, kayak tali udah ruwet gitu, terus gimana bukanya nggak ngerti aku lah. Ya semoga aja nggak jadi, nggak tahu deh gimana caranya. Saya tambang batas ya, emang seharusnya nih kebijakan partai di Indonesia tuh bikin puyeng ya, gitu loh. Calegnya juga kita nggak kenal, ya kan? Bukan cuma tahu kita doang, sistemnya skemanya
suara masuk ke partai. Nah itu kan cawe-cawe di partai juga jadi ambang korupsi gitu kan. Makanya saya bilang sebenarnya kalau ambang batas itu dinaikin aja lagi gitu loh. Jadi ini bukan masalah hak dalam arti kata untuk politik ya. Mau partai silakan gitu kan, nggak ada yang larang. Ya kan, cuma masalahnya kalau udah kayak nyampe dari jangan masuk thresholdnya deh gitu loh kan. Yang penting sekarang yang pemerintah itu anggotanya berapa banyak gitu aja gitu loh. Sama soalnya di situ aja gitu loh. Kalau kesalahan kadarnya masih 4% deh ya, misalkan di bawah 4% atau di ini udah jangan bisa ikut dalam pemilu gitu loh. Kenapa? Karena kertasnya nanti bisa nanti kemarin aja udah gede gitu kan, ala ANO gitu kan. Tapi bisa jadinya jadinya ke plano gitu loh. Yang lebih dari ANO bisa colong ngeliatnya gimana gitu ya. Ya, makanya saya bilang ya kalau bisa PIT itu jangan threshold itu jangan lagi 4% gitu, tidak aja jadi 10% gitu. Jadi benar-benar yang berkualitas, yang berqualified itu partai-partai politik yang notabene bukan lagi pemain lama, tapi intinya yang memang kader-kadernya punya kualitas yang bisa bikin bangsa lah gitu loh. Ya kan, kita ngomong contohnya lagi di luar negeri, Amerika cuma 2 partai, ya kan, di Singapura berapa partai gitu. Maksudnya ya jangan kita mau banyak partai ini sebenarnya apa maksudnya gitu loh. Kan kebebasan berpolitik ya kan, kalau masih di partai-partai yang sudah ada sama aja kan, situ juga bisa bebas berpolitik kan. Cuman balik lagi memang ya komitmennya tadi seperti apa, komitmen itu yang harusnya dihilangin gitu loh. Ya di partai politik gitu kan. Ya, kalau selama ini kan begitu, kotorannya kalau makin gede ya berarti nomor 1 gitu kan, kotorannya ini dikit nomor 2 ya begitu lah itu. Makanya ya kalau bisa habis namanya tuh kalau mau jadi caleg itu ya cewek-cewek dengan ketua partai untuk setoran tadi ya udah umum lah, orang biasa bahasanya gitu loh. Meskipun digantah tapi ya mana ada sih logikanya sekarang gitu. Kalau kita ibarat kata aja parkir aja bayar, nggak ada yang gratis kan gitu kan. Kecuali kan kita cari SPBU baru gratis, karena itu juga udah diumumin kan gitu. Makanya partai politik cobalah gitu loh. Tujuannya semua sama gitu kan, untuk memajukan bangsa. Tapi tolong yang berhubungan dengan duit tadi nggak akan bisa beres kalau bangsa Indonesia ini maju kalau semuanya di kisaran selalu diduitin gitu loh. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau partainya terlalu banyak itu juga sulit sekali bagi satu negara untuk mengambil keputusan ya. Yang ada debatnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau terlalu sedikit, satu partai seperti komunis seolah-olah menjadi otoriter gitu. Jadi tidak ada lagi komparator yang bisa memberikan masukan. Nah, jadi saya pikir sekarang itu dengan adanya 8 partai yang sudah ada di parlemen Senayan, saya pikir sudah cukup gitu ya. Tapi kalau nanti partainya makin ratusan lagi seperti zaman pada waktu Orde Lama dulu juga susah. Pendapat saya gini Bu ya, kita contohlah negara-negara yang udah maju ya, Jerman, Jepang, itu kan multi partai. Tapi kayaknya nggak sebanyak Indonesia dah. Kalau nggak salah ingat hanya 8 atau 9 partai politik di sana ya. Tapi kehidupan ekonomi rakyatnya dibanding Indonesia tuh jauh Bu ya. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu banyak partai politik lah Bu. Kalau cuma satu ya kan nanti dianggap komunis ya. Kan di sini nggak cocok sama komunis. Ya udahlah nggak apa-apa multi partai. Tapi jangan terlalu banyak lah. Batasin aja seperti di negara Jerman atau Jepang ya, yang jauh lebih maju dari Indonesia ya. 8 atau 9 partai politik udah cukup lah. Yang penting Indonesia bisa maju. Ya rakyatnya bisa sejahtera. Jangan ada korupsi Bu. Itu aja yang penting. Nggak penting banyak partai politik kalau rakyat masih nganti sembako segala gitu, masih banyak yang miskin. Partai politik nggak usah banyak, yang penting ekonomi bisa maju. Itu aja Bu, makasih. Ya, saya mau usulnya itu bagus lah itu, ada partai multi partai. Karena di Indonesia ini sudah banyak orang pintar.
dan orang kaya, dan mereka tidak mau diperintah orang lain. Nah, itu adalah lowongan kerja buat mereka. Tadi yang pembicara yang satu saya tidak setuju kalau partainya sedikit. Biarin aja itu orang-orang kaya sama orang pandai bersaing. Nanti juga hukum rimba kok, siapa yang kuat itu yang menang. Nah, itu kan pekerjaan buat mereka dan juga sinterklas baru buat yang lain-lain. Mereka kan sawer. Nah, hasil akhirnya ya sekarang aja tetap siapa yang sukses ya itu yang bertengger di atas. Jadi ya 3% 4% bagus lah. Itu untuk membuat lowongan kerja bagi orang-orang pintar yang tidak mau diperintah-perintah orang, dan juga orang-orang kaya bagi-bagi duit. Nah, masalah korupsi itu kan nanti hasil akhir di ujung negosiasi. Yang penting perjuangan mereka kita lihat. Karena partai-partai yang lama ini kan sama. Ternyata mereka kan dinasti juga, dari bapak ke anak ke cucu nantinya. Ya sama aja lah, mereka aja yang kayak tetap. Nah, mendingan yang pintar-pintar, yang kaya-kaya bikin partai baru, biarin mereka seleksi alam yang terjadi. Jadi electoral threshold 3 atau 4% bagus, atau 5 lah gitu, biar partainya banyak dan persaingan tinggi. Terima kasih. Persatuan Indonesia yang digaungkan oleh Pak Jokowi dan disambut oleh Pak Prabowo adalah yang terbaik. Karena mereka melihat satu contoh, yaitu China. Dengan satu partai, dan meskipun dibilang otoriter, komunis, ateis, tetapi rakyatnya tidak ada lagi yang miskin. Kemajuannya luar biasa pesat. Bukankah yang diinginkan adalah kemakmuran dan kecerdasan? Kan itu tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan bangsa dan memakmurkan rakyat. Jadi persatuan nomor 1. Kalau menurut saya parliamentary threshold itu dinaikkan 10%, sehingga mungkin terjadi hanya 3 partai seperti dulu. Partai-partai Islam, partai-partai nasionalis, dan golongan karya. Itu sudah cukup dan lebih tenang. Makin banyak partai ternyata, waduh, semuanya heboh, dinasti, pengkhianat, macam-macam. Dibilangnya etika moral nomor 1, tetapi negaranya ribut melulu dan tidak ada kemajuan. Jadi tolong, buat saya paling penting parliamentary threshold bikin 10%, presiden threshold 20% tetap. Terima kasih. Ya, menurut saya sih itu harusnya ambang batasnya jangan terlalu kecil ya. 4% itu menurut saya terlalu kecil, tapi bisa dinaikkan sedikit, minimal 10% lah. Tujuannya agar di Indonesia ini tercipta partai besar yang mumpuni. Jadi diharapkan partai-partai gurem yang udah beberapa tahun lalu nggak kebagian kursi di DPR, mereka bisa bergabung dengan partai lainnya untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini mereka pendam gitu, Mbak. Dan diharapkan dengan adanya batas 10% nanti bisa bisa meningkat. Jadi nggak terlalu banyak partai, jadi lebih mudah diatur, lebih mudah diterapkan kebijakan dan lain sebagainya sih. Gitu aja sih, Mbak. Selamat pagi. Saya kira sih itu mesti ditambahin, Mbak, 4%. Kalau bisa 2 kali lipat lah, 8%. Biar jangan kayak hujan, jamur di musim hujan. Partai begitu banyak, cuman nggak bisa masuk. Jadi orang kapuk sendiri. Jadi partai-partai gurem itu nggak ada yang masuk gitu. Itu aja. Nah, kalau terlalu banyak partai juga bingung juga. Penting partai-partai itu yang udah mapan itu bisa bertarung di situ. 8% lah kalau saya bilang. Terima kasih. Kalau kita ngomong ideal, ya ideal dari sisi apa gitu. Kalau ngomong dari sisi partisipasi, ya nggak ada threshold. Tapi kalau
dari sisi efektivitas dalam bersidang mestinya ada threshold, cuma saya mengusulkan yang di bawah threshold itu ada opsi untuk bergabung gitu, artinya fraksi gabungan disebutnya gitu loh. Jadi semuanya bisa tertampung, tinggal berapa persennya. Kalau mau ngomong 8%, 10% lah ya, sekarang aja dari 9 partai itu yang di bawah, yang di atas 4% yang itu kan sudah pasti baru 8. P3 bisa iya bisa enggak, itu aja ada 6, ada 7, ada 9. Yang di atas 10 cuma 4. Itu kan cuma PDIP, Golkar, Gerindra, PKB. Lainnya di bawah 10. Ya artinya kalau partainya cuma sedikit juga masalah juga gitu loh. Tadi saya kembali bahwa kalau mau thresholdnya dinaikkan, tapi ada opsi untuk fraksi gabungan untuk yang di bawah itu. Jadi mereka tetap tertampung, tinggal mekanisme internal di antara mereka gitu. Terima kasih. Kalau saya sih setuju ya. Saya setuju dengan argumen ya semua orang bisa bertanding ya. Nanti lihat bibit mana yang bagus, secara alamiah nanti akan tergerus sendiri. Jadi secara alamiah nanti akan tereliminasi sendiri. Jadi nggak apa-apa lah, itu juga baru berlaku tahun 2029 kok. Nggak usah khawatir lah. Lagian soal yang Mahkamah Konstitusi kan itu Gibran itu diperebutkan oleh tiga-tiganya lah. Kebetulannya Gibran pilih PS, yang lainnya bakaran jenggot. Bicara keputusan MK harusnya sama halnya dengan keputusan batas usia presiden sebelumnya dibahas. Harusnya berlaku Pak di 2029. Cuman kenapa yang ini kok baru terbuka MK-nya atau sudah sadar gitu dengan keputusan-keputusan diberikan gitu. Ya intinya sih sebenarnya kalau untuk anggota dewan itu harusnya justru malah tinggi ya batasannya, karena apa? Biar partai-partai itu nggak terlalu banyak gitu, masyarakat ini juga kebingungan pada saat pemilihan. Ya benar yang disampaikan pendapat sebelumnya, kalau bisa 10 gitu. Karena dengan sistemnya seperti itu nanti bisa saja partai-partai banyak berseliweran ya, nanti justru wakil-wakil kita nggak ada yang mewakili di parlemen. Ya saya rasa itu harus benar-benar dibahas lebih mendalam lagi sama anggota DPR kita nanti ke depan. Ya terima kasih. Bangsa kita kadang-kadang susah, nggak ada pengertian, nggak ada nasionalis. Kalau memang bangsa kita nasionalis, ngapain banyak partai? Satu aja cukup atau 2, seperti Tiongkok. Saya sih bukan banggain Tiongkok ya. Amerika 2 partai ribut, Donald Trump sama gitu. Di Taiwan 2 partai ribut. Tiongkok 1 partai, semua ikutin kemauannya. Rakyat semua kerja keras, kaya raya, di mana-mana maju. Ngapain banyak partai itu? Istilahnya banyak partai itu orang bilang banyak bini, pusing dong nggak? Banyak makan duit rakyat, nggak ada gunanya. Saling bilang dia paling hebat, dia hebat. Udahlah bangsa kita sadarlah, ya nggak? Percuma dia kalau nggak sadar juga kita banyak ngomong ya percuma, nggak ada pengertiannya. Ya terima kasih Mary. Apa idealnya? Ya kita mulai dulu dari, kan ini parliamentary threshold ya. Jadi idealnya di parlemen itu hanya ada 3 komposisi. 3 itu adalah 1 partai yang pro kepada pemerintah, yang kedua yang oposisi, yang ketiga yang netral. Nah, jadi ini domain dari mereka. Siapa yang mau pro pada pemerintah, siapa yang mau jadi oposisi, siapa yang mau jadi netralisator, supaya balance gitu. Jadi antar mereka geber-geberan, silahkan ditentukan berapa. Kalau mengikuti 100%-nya, kan sekarang daftar pemilih tetap kan 204 juta. Jadi kalau 10%-nya kira-kira 20 juta. Walah berat. Jadi tergantung, ini nanti kan diputuskan dipakainya tahun 2029. Jadi antara 2024 sampai 2029 mereka punya kesempatan
untuk berdiskusi, ngobrol panjang lebar, baru ditetapkan. Ini domainnya orang-orang parlemen. Kalau kita sulit, apalagi geografi kita luas sekali, budayanya juga begitu. Jadi domainnya anggota parlemen. Tapi di parlemen harus ada 3 komposisi tadi, pro, kontra, dan netralisator. Terima kasih. Dulu pernah ada usul parliamentary threshold atau PT itu 0% ya. 0% itu menimbulkan kontaminasi di masyarakat. Karena setiap partai yang ada di Indonesia, katakan ada 50 partai, berarti 50-50-nya bisa mencalonkan capres dan cawapres. Ini berbahaya sekali, karena nggak ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Jadi ini pertama membengkakkan biaya negara juga, kemudian tidak adanya efisiensi tokoh-tokoh yang terpilih. Ya mungkin untuk sebagian partai yang senang demikian melegalkan, tapi kalau menurut saya sih nggak efisien ya. Dengan dibikin sedikitnya partai itu lebih efisien. Penggunaan dana negara juga bisa tidak terlalu banyak ya. Jadi artinya bisa dipantau. Seperti dulu kan kita hanya 3 partai, sehingga tidak memungkinkan hal-hal terjadi kebocoran-kebocoran ataupun manipulasi. Saya kira itu perlu diperhatikan oleh MK juga nantinya gitu loh. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.